Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan sedikit membahas tentang fonologi dalam ilmu bahasa. Nah, fonologi sendiri adalah salah satu subdisiplin dari ilmu linguistik yang membahas tentang bunyi-bunyi bahasa. Nah, bunyi bahasa itu apa sih? Bunyi bahasa itu adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang kemudian ditangkap oleh alat pendengaran manusia. Kenapa ya fonologi itu penting banget dalam ilmu bahasa? Ternyata saat kita kecil, pertama kali kita mempelajari bahasa pertama yang kita dapatkan adalah bahasa lisan. Secara tidak langsung, hal ini berkaitan dengan kajian tentang bunyi-bunyian yang dipelajari oleh fonologi sebagai objeknya. Fonologi juga sangat penting untuk ilmu bahasa, karena dengan ilmu fonologi, kita dapat menciptakan sebuah lambang yang menyatakan bunyi ujaran atau bunyi bahasa. Nah, sekarang kita kenal sebagai ejaan. Ejaan ini kemudian dijadikan sebagai dasar sistem penulisan yang sangat bermanfaat untuk mengolah sebuah informasi agar mudah diingat dan sangat komunikatif. Dari ilmu fonologi inilah kemudian kita dapat memahami apa yang orang lain sampaikan saat berbicara, atau kita memahami apa yang kita bicarakan. Kita mengerti makna dari bahasa yang kita gunakan dalam sehari-hari. Kita juga mengerti bahasa-bahasa tulisan yang kita tulis dalam buku-buku kita atau kita tulis dalam tulisan kita. Secara luas, fonologi ini memiliki dua studi kajian, yaitu kajian fonetik dan kajian fonemik. Kajian fonetik ini membahas tentang bunyi-bunyi secara umum, sementara fonemik ini membahas tentang bunyi-bunyi yang dapat membedakan sebuah makna. Secara luas, fonologi ini memiliki dua kajian studi, yaitu studi fonetik dan studi fonemik. Fonetik ini membahas bunyi-bunyi secara umum, apapun bunyinya bisa dibahas dalam ilmu fonetik ini. Sementara di ilmu fonemik kita mempelajari bunyi-bunyi yang dapat membedakan sebuah makna. Nah, secara teoritis, ilmu fonetik ini bermanfaat sekali untuk mengumpulkan kaidah-kaidah bunyi secara umum. Secara praktisnya, fonetik dapat membantu kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan ujaran. Misalnya, ada seorang tunawicara yang kemudian ingin belajar melafalkan bahasa seperti orang-orang normal. Nah, hal ini bisa dipelajari melalui kajian fonetik gitu. Kemudian, ilmu fonemik sendiri secara teoritis bermanfaat untuk menentukan kaidah bunyi dalam bahasa tertentu. Misalnya, dalam bahasa Jawa kita akan mengenal yang namanya fonem hambatan. Fonem hambatan ini ada fonem B, fonem D, dan fonem G. Hal ini bisa banget dipelajari oleh ilmu fonemik. Nah, secara praktisinya, ilmu fonemik ini bisa membantu kita dalam hal-hal yang berkaitan dengan tulisan, misalnya adalah ejaan atau tanda baca. Jadi, bisa mengkaji sebuah tulisan melalui ilmu fonemik. Nah, di ilmu fonologi ini banyak banget istilah-istilah yang kadang kita juga masih ketuker penyebutan dan maknanya, karena emang namanya tuh banyak banget yang mirip-mirip. Kayak fonetik dan fonemik aja kan mirip-mirip. Nah, di sini saya merangkum 10 macam istilah yang masih banyak sering ketuker antara makna dan sebutannya. Nah, yang pertama ada alofon. Nah, alofon ini adalah variasi bunyi fonem karena pengaruh lingkungan. Indonesia sendiri punya banyak banget bahasa daerah ya khususnya. Dan setiap bahasa daerah ini pasti punya logatnya sendiri-sendiri gitu. Nah, alofon ini bisa membedakan antara variasi dari si fonem A di bahasa Sunda dengan fonem A di bahasa Jawa gitu kurang lebih. Kemudian ada artikulator, yaitu bagian alat ucap yang terdapat dalam rongga mulut yang bisa digerakkan. Jadi, seluruh alat ucap yang ada di mulut kita ini yang dapat digerakkan disebut artikulator. Kemudian ada asimilasi, yaitu saling pengaruh yang terjadi antara bunyi yang berdampingan atau berdekatan dalam sebuah ujaran bahasa. Kemudian ada diftong, yaitu dua vokal yang berurutan yang diucapkan dalam satu hembusan nafas. Nah, misalnya adalah huruf A dan I dalam kata pantai atau santai. Kemudian ada ejaan, kaidah penggambaran bunyi bahasa dalam tulisan serta penggunaan tanda baca. Jadi, tulisan-tulisan yang kita baca saat ini adalah sebuah bentuk dari ejaan, sebuah lambang dari apa yang kita ujarkan
kemudian ditulis dalam perlambangan huruf. Kemudian ada font, yaitu bunyi netral yang belum memiliki arti. Misalnya kita cuma bilang ah, nah itu adalah font yang kita nggak tahu sebenarnya itu tuh ada artinya atau enggak. Tuh. Kemudian ada fonem, yaitu satuan bunyi ujaran terkecil yang dapat membedakan makna. Fonem itu banyak, ada A, B, C, D. Mungkin kita lebih mengenal itu sebagai huruf ya. Nah, ada lagi grafem. Grafem ini adalah lambang bunyi dalam bentuk huruf. Nah, fonem tadi digambarkan dalam bentuk grafem. Grafem yang sangat kita kenal saat ini adalah alfabet. Kemudian ada konsonan. Konsonan ini adalah fonem yang dihasilkan karena adanya rentangan ketika mengucapkannya. Misalnya M atau huruf R. Kemudian ada spektograf. Spektograf ini adalah alat untuk menganalisis serta memaparkan frekuensi dan tekanan dari bunyi. Kemudian yang terakhir ada vokal. Vokal adalah fonem yang dihasilkan tanpa rintangan. Nah, vokal ini hanya sedikit hurufnya, yaitu ada A, I, U, E, dan O. Nah, kemudian apa sih hal-hal yang harus kita perhatikan dalam belajar fonologi? Nah, dalam belajar fonologi sendiri, hal yang paling penting kita perhatikan adalah perbedaan bunyi yang terucap oleh alat ucap manusia. Sedikit saja perbedaan bunyi dapat membedakan sebuah arti. Misalnya, kata dan kala. Satu perbedaan bunyi saja bisa membedakan kedua arti dari kata tersebut. Apalagi ketika kita berbicara secara panjang. Kita harus mendengarkan dengan seksama, atau orang lain harus mendengarkan dengan seksama supaya memahami apa yang kemudian kita ucapkan gitu. Jadi hal yang paling penting dalam mempelajari ilmu fonologi adalah fokus terhadap bunyi-bunyi yang keluar dari alat ucap manusia gitu. Nah, segitu saja yang bisa saya jelaskan tentang ilmu fonologi secara dasar. Semoga bermanfaat untuk siapapun yang melihatnya. Dari saya mengucapkan terima kasih untuk siapapun yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.